Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Salam pemirsa, dimanapun Anda berbahagia, saya percaya karena berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang, dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita baru saja mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa. Kalau ku hidup bagimu. Karena Tuhan sudah memberikan kehidupannya bagi saya dan pemirsa dimanapun berada. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, kebenaran yang menyelamatkan. Kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Domingus Umbudandra. Silakan Pak Pendeta bersama dengan mahasiswi Sekolah Tinggi Teologia Injili Palembang. Salam Pak Pendeta, silakan. Mari semuanya. Silakan Pak Pendeta duduk. Terima kasih. Pemirsa yang terkasih, saya percaya bahwa hidup Anda penuh dengan kebaikan Tuhan. Karena Allah sebagai sumber kebenaran telah memberikan keselamatan yang kekal dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendiskusikan satu tema kebenaran yang menyelamatkan. Seperti apakah kebenaran yang menyelamatkan itu? Bagaimana agar kita, pemirsa sekalian, memperoleh keselamatan yang kekal. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di studio telah bersama dengan saya, hambanya, Pak Pendeta Domingus Umbudandra, dosen Sekolah Tinggi Teologia Injili di Palembang, dan bersama dengan mahasiswi dari STTIP. Pemirsa yang terkasih, mari kita akan mendiskusikan dan membicarakan tema ini pada saat ini. Silakan Pak Pendeta, kita akan membacakan bagian ayat firman Tuhan dan apa yang akan mau disampaikan untuk latar belakang. Kenapa tema ini perlu kita bicarakan? Silakan. Oke, terima kasih Bu Pendeta Sylvia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para pemirsa dimanapun berada. Kita patut bersyukur ya kepada Tuhan, suatu kebahagiaan, suatu sukacita hari ini kita boleh berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen gitu ya. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kebenaran yang menyelamatkan. Dasarnya adalah di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat ke-15 yang akan dibacakan oleh salah seorang mahasiswa kita. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu membawa Yesus turun, atau siapa akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dia dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata,
Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Terima kasih untuk salah satu mahasiswa kita yang sudah membacakan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kebenaran yang menyelamatkan. Silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan mengapa tema ini perlu kita bicarakan pada saat ini. Oke, terima kasih Bu Pendeta Sylvia. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dimanapun kita berada, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sebuah tema kebenaran yang menyelamatkan. Ya. Pada umumnya manusia dalam konteks hal ini banyak orang yang menganggap bahwa semua hal itu dianggap benar atau dianggap kebenaran apapun yang dikatakan, apapun yang diungkapkan orang itu dianggap benar atau dianggap kebenaran sehingga ada banyak orang yang bingung diperhadapkan dengan pilihan mana yang dipercayai dan mana yang bisa diikuti, mana yang akan diikuti atau mana yang bisa diteladani dalam kehidupan ini. Sehingga ada banyak orang berpandangan bahwa kebenaran itu tidak mutlak dan sifatnya relatif, sifatnya sementara dan sifatnya subjektif, Tapi hari ini firman Tuhan dalam kebenaran ini baru kita baca bersama-sama hari ini, bahwa kita diberitahukan rahasia kebenaran yang sebenarnya, Kenapa dikatakan kebenaran itu menyelamatkan? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kebenaran yang menyelamatkan itu? Yang pertama adalah kebenaran itu bersumber dari Allah. Dalam ayat yang 1 sampai yang ketiga dikatakan bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah. Kenapa kebenaran itu dikatakan bersumber dari Allah atau berasal dari Allah? Karena sumber kebenaran itu adalah Yesus sendiri, atau kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Satu pribadi di dalam dirinya adalah kebenaran. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa kebenaran itu menyelamatkan. Artinya setiap orang yang percaya kepada kebenaran, percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan, maka akan diselamatkan. Nah, bagaimana caranya? Percaya, percaya dengan mulut kita, mengakui dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus, yang adalah kebenaran itu. Dan kebenaran itulah yang menyelamatkan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun kita berada, satu rahasia kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak akan diperoleh, tidak akan didapatkan di dalam dunia ini, dan manusia tidak akan bisa memberikan kebenaran itu. Kenapa? Karena manusia adalah orang berdosa, dan tidak mungkin dalam diri orang berdosa itu bisa dikatakan bahwa kebenaran itu bisa menyelamatkan itu. Tapi ada satu pribadi yang menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran. Artinya Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah kebenaran. Dan benar apa dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kebenaran itu menyelamatkan. Artinya pribadi Yesus yang adalah kebenaran, dan dia mau menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Baik, itu ada ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 6. Nanti akan kita baca ya Pak Pendeta. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita membahas satu tema, kebenaran yang menyelamatkan. Jangan kemana-mana, karena kami segera kembali setelah iklan yang melewat berikut ini. Baik
satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Hari ini narasumber kita Pendeta Domingus Umbudandra, dosen Sekolah Tinggi Teologi Injili di Palembang, bersama dengan mahasiswa-mahasiswi kita sebagai audien yang melayani dalam pujian, musik, dan juga kesaksian. Kita sudah mendengarkan kebenaran yang menyelamatkan. Ada berapa poin yang akan disampaikan oleh hambanya pada saat ini? Poin pertama, kebenaran itu bersumber dari Allah. Dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3, dan saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Di mana Yesus pernah menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini satu proklamir ya. Yesus memproklamirkan dirinya sebagai kebenaran. Ya, menurut Pak Pendeta, mengapa Yesus bisa memproklamirkan dirinya sebagai sumber kebenaran? Silakan. Oke, terima kasih Ibu Pendeta Sylvia. Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita mendengarkan tema kita adalah kebenaran yang menyelamatkan, ya. Kenapa tadi dikatakan bahwa Yesus itu kok bisa mengklaim dirinya, memproklamirkan dirinya adalah jalan kebenaran gitu ya. Karena memang Yesus itu berasal dari surga, turun ke dalam dunia ini, ya, menjelma menjadi manusia. Kemudian Yesus tahu jalan, ya. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran, artinya Yesus itu membawa setiap orang yang percaya kepadanya, dan orang yang ikut atau yang percaya Yesus tidak akan tersesat gitu lah. Karena Yesus adalah kebenaran, ya. Dan kebenaran itulah yang akan menyelamatkan orang yang ikut Yesus atau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi tidak ada satu tokoh pun, satu pribadi pun manusia dalam dunia ini yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran, ya. Kenapa? Seperti saya katakan tadi,
manusia adalah orang berdosa. Tapi satu pribadi yang adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran turun ke dalam dunia ini, mau membawa kebenaran itu, dan setiap orang yang percaya kepadanya, yang datang kepada Yesus, memperoleh keselamatan. Ya, dan keselamatan itu memang hanya ada dalam Yesus, dan Dia akan membawa kita ke jalan di mana Yesus akan menuntun kita sampai ke surga. Amin. Nah, itulah jalan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 3 statement itu yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Kebenaran itu bersumber dari Allah. Siapakah Allah? Di sini Yesus Kristus ya. Dia menyebut dirinya sebagai kebenaran, sebagai jalan, dan sebagai hidup. Baik, pemirsa yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita bersyukur karena Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Dia berkenan hadir ya di tengah-tengah manusia untuk menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Baik, kita akan mendengarkan satu kesaksian ya Bapak Ibu Saudara dari salah satu audiens kita hari ini yang bagaimana sudah merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan sebagai sumber pertolongan dan sumber kebenaran itu. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Yadirman. Saya adalah salah satu mahasiswa STTIP Palembang. Semester berapa? Semester 10, semester akhir. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyaksikan bagaimana kebenaran di dalam Kristus yang saya alami. Sebelum itu, saya katakan saya adalah orang Kristen turunan. Saya tidak mengerti apa sih namanya kebenaran, bagaimana sih penyelamatan itu, bagaimana sih penyelamatan itu. Saya hanya Kristen dan Kristen tapi tidak mengerti apa-apa. Tetapi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, ketika saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, saya mengerti apa itu kebenaran. Saya menyadari bahwa saya itu dibenarkan, dimerdekakan oleh Kristus. Saya yang dulunya orang yang berdosa, yang merasa bahwa saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan, saya tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi saya menyadari bagaimana pengorbanan Kristus di dalam hidup saya. Malah saya merasa malu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Kenapa Kristus sudah memberikan dirinya untuk saya? Saya dibenarkan, dipulihkan, dan sampai sekarang puji Tuhan, kebenaran di dalam Kristus tetap saya alami. Satu hal yang saya saksikan untuk kita semua Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, sekuat apapun kita, seberusaha apapun kita untuk mencari kebenaran, kalau tidak melalui perjumpaan dengan Kristus, maka kebenaran itu tidak akan kita alami. Demikian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kasih aplaus dulu ya. Terima kasih Yadirman, masih pegang mic-nya ya. Kamu kan sekarang sudah semester 10, artinya udah semester akhir ya. Ini juga sudah menjalani praktek 1 tahun ya. Kemarin prakteknya di mana? Prakteknya di GKI Pangkalan. Pangkalan, itu masih daerah Palembang? Musirawas. Oh, Musirawas ya. Baik, Yadirman dari suku Mentawai ya? Saya dari suku Mentawai. Iya, dari suku Mentawai. Dia mengatakan sebagai Kristen turunan atau artinya Kristen dari nenek moyang, tetapi Kristen KTP ya, tanpa pengenalan yang benar akan Allah itu ya. Nah, mengalami satu hidup di dalam dosa, tetapi saat mengalami perjumpaan dengan Kristus ya, dan akhirnya bisa mengerti kebenaran. Apa yang kamu rasakan setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi? Saya merasakan bahwa ada sukacita, ada penyertaan,
Dan saya merasa juga bahwa Tuhan selalu ada, selalu menopang saya. Sampai detik ini pun sekarang ini saya masih merasakan itu. Bagaimana kamu akhirnya bisa Tuhan panggil, bisa meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan? Sementara kamu Kristen yang tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Ya. Kalau berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil saya, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, saya menyaksikan dulu tentang panggilan saya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, untuk mencapai sampai sekarang ini, sampai ke sekolah tinggi ini, 4 tahun saya menganggur, Bu. Nah, pertama, saya menganggur ketika mau ujian nasional di kelas 6. Dan pada waktu itu almarhum dari ibu saya meninggal. Dan waktu itu juga saya merasa untuk apa lagi saya sekolah. Tidak ada lagi yang peduli karena keadaan di kampung memang sebegitu. Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Tetapi puji Tuhan pas pergantian dari pertukaran semester, pergantian kepala sekolah, Tuhan memakai seorang kepala sekolah untuk saya kembali ke sekolah kembali lagi. Dan untuk memasuki sekolah SMP, karena di kampung harus pergi, harus menyeberang dan kos, di situ juga saya menganggur, Bu. Tetapi puji Tuhan juga, Tuhan memakai orang lain untuk dapat menyekolahkan saya. Di situ saya mulai menyadari karena saya sudah tahu juga, saya sering juga mengikuti setiap ibadah pemuda, bahwa kalau Tuhan telah memanggil, maka Tuhan akan menolong. Kembali Ibu, ketika mau masuk SMA, di situ berjalan dengan baik. Karena kata lain saya sudah bisa mencari uang. Dan ketika tamat dari SMA untuk memasuki perkuliahan, di situ juga saya menganggur. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk bekerja, mengumpulkan uang. Dan akhirnya itu terkumpulkan. Ada banyak tawaran untuk saya bekerja di kantor-kantor. Dan ada banyak tawaran juga supaya saya dapat dikuliahkan. Ada bos saya tempat bekerja, dia yang menanggung sendiri. Tetapi hati saya tidak tergerak. Ketika saya mendengar bahwa ada sekolah STTIP di Palembang, langsung hati saya tergerak mau ke sana. Dan akhirnya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kembali saya ke kampung, karena waktu itu saya harus tinggalkan kampung bekerja. Kembali saya ke kampung dan saya bilang sama Bapak, Pak, tanggal 23 bulan 7 2017 pada waktu itu saya harus pergi ke Palembang untuk kuliah. Pada waktu itu bapak saya tidak percaya karena waktu itu saya masih merokok. Sambil ngomong sama bapak sambil saya merokok. Karena katanya setahu saya bahwa orang yang sekolah teologi adalah orang yang tidak merokok, tidak peminum. Tetapi pada waktu itu juga saya katakan ketika saya sudah di STTP di kampus saya buang itu Pak. Diantar oleh abang dan saya katakan 1% pun dari uang dari bapak tidak ada. Saya bawa itu hasil kerja saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Kalau berbicara tentang kebutuhan Bapak Ibu, puji Tuhan sampai sekarang ini Tuhan cukupkan. Amin. Segala sesuatu yang menjadi keperluan saya, baju saya, laptop saya, HP saya, itu hasil dari pelayanan. Saya katakan hasil dari Tuhan, bukan dari orang tua. Dari situ saya melihat bahwa Tuhan telah memilih kita dan Tuhan telah membenarkan kita, maka Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan kita dalam apapun. Amin ya, baik. Tepuk tangan bagi sekali lagi. Baik, kedengarannya satu kesaksian yang mungkin sederhana tetapi maknanya dalam ya. Karena
Ya, dari kehidupan yang tadi mengatakan aku orang Kristen tapi tidak mengenal kebenaran, hidup dalam dosa, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Namun saat mengenal Yesus Kristus secara pribadi, memiliki pemahaman yang luar biasa, dan salah satu hidup yang diubahkan, dulunya perokok, sekarang Tuhan berkati, dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta, untuk melayani Tuhan yang menjadi contoh dan teladan. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. WAF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagiku ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
Allah itu baik. Sungguh karena kebaikannya kita hari ini dapat berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat menyaksikan acara ini melalui YouTube maupun Facebook TVRI Sumatera Selatan. Kita membahas satu tema kebenaran yang menyelamatkan. Poin pertama, kebenaran itu bersumber dari Allah. Yesus menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan kembali mendengarkan penjelasan dari hambanya, Pendeta Domingus. Silakan. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa dimanapun kita berada, hari ini kita kembali membahas topik selanjutnya, yaitu bagian selanjutnya, bagaimana kebenaran yang menyelamatkan. Ya, jadi hari ini ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama tadi sudah singgung bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah itu sendiri. Dan yang kedua adalah kebenaran itu berpusat kepada Allah. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara para pemirsa dimanapun Anda berada, kebenaran itu berpusat kepada Allah atau sentralnya kepada Tuhan, ya? Atau manusia diajarkan atau kita semua diajarkan supaya kita fokus kepada Tuhan. Kenapa kita fokus atau kita hanya percaya kepada Tuhan? Karena dialah jalan kebenaran bagi kita. Dialah sentral kebenaran itu. Dan dia adalah sentral keselamatan. Sehingga di dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, menghadapi pergumulan, karena di dalam hidup ini begitu banyak masalah, pergumulan, tantangan hidup, ya. Dan itu akan membuat manusia kadang fokus kepada masalah, bukan lagi fokus kepada Tuhan, Allah yang hidup itu, Allah yang adalah kebenaran. Tapi hari ini kita diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan itu bahwa kebenaran itu berpusat hanya kepada Tuhan, ya. Kenapa kita harus berpusat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik kepada kita dan Tuhan itu siap menolong kita, ya. Kalau kesaksian dari Yadirman tadi, salah seorang calon hamba Tuhan, calon pendeta gitu ya, di mana dia sudah dipulihkan Tuhan, hidupnya sudah diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Kalau dulu fokus kepada masalah, fokus kepada dirinya, ya, karena dia menganggap bahwa kebenaran itu bisa, apapun yang dilakukan itu benar, baik gitu ya. Tapi setelah dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah, itu adalah dosa, dan ketika dia sadar, dia kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Sekarang fokus kepada kebenaran itu, atau fokus kepada Tuhan, atau berpusat kepada Tuhan yang adalah sentral kebenaran itu sendiri, ya. Amin, ya. Pusat kebenaran, kalau tadi sumbernya dari Allah, kalau sekarang fokus atau pusatnya itu pada Kristus. Oke, untuk mempertajam poin ini, saya persilahkan Efraim ya untuk bertanya, ya. Apa yang mau ditanyakan hari ini? Iya. Saudari sekalian, baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dengan penjelasan Bapak tadi mengenai bahwa Yesus itu mengklaim dirinya sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, di sini saya mau bertanya, mengapa Yesus itu menyebut dirinya itu sebagai akulah jalan kebenaran dan hidup? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dan pemirsa. Kenapa Yesus mengklaim dirinya adalah kebenaran gitu ya? Karena Yesus itu adalah jalan kebenaran, ya. Di dalam diri Yesus itu tidak ada yang salah. Dia adalah penuntun kita. Dia adalah pembawa kebenaran itu. Dan kebenaran itu ada di dalam diri Yesus, ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan itu, yang adalah kebenaran itu, tidak salah, ya. Dan tidak akan membuat orang itu bertanya-tanya atau tidak membuat orang itu bingung gitu ya. Karena Alkitab sudah memberitahukan dan Yesus sendiri memberitahukan bahwa dia adalah kebenaran itu, ya. Artinya kebenaran itu tidak akan didapatkan di dalam dunia ini, ya. Kebenaran itu tidak akan diperoleh di mana-mana gitu, tapi hanya di dalam diri Yesus Kristus gitu loh. Artinya ketika manusia percaya kepada kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan menyelamatkan seseorang itu,
ketika membuka hati, terima Yesus dalam kehidupannya, maka kebenaran itulah yang akan menyelamatkan, ya. Dan siapakah kebenaran itu? Yaitu Yesus sendiri. Dia akan menyelamatkan hidup kita. Amin. Mengapa dia mengklaim ya? Mengklaim diri artinya memproklamirkan dirinya sebagai kebenaran. Kita tanya jawab ya, oke? Tadi pertanyaan Efraim ya. Silakan kasih ke Revan, ya. Revan, menurutmu, menurut pemahaman kamu secara pribadi, kenapa Yesus mengklaim diri sebagai sumber kebenaran atau sebagai pusat dari kebenaran itu? Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Hanya Dia yang berani menyebutkan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kenapa dia mengklaim dirinya? Karena dia adalah Allah yang berinkarnasi. Berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia. Oke. Grace, di sampingnya Grace, ya. Bagaimana kamu dapat merasakan bahwa Yesus itu telah membenarkan kehidupan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Silvi. Karena kita sebagai orang yang telah percaya, tentunya kita tahu karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan Tuhanlah yang selalu menebuskan dosa kita. Ya, artinya karena kamu merasa bahwa hidupmu adalah orang yang berdosa, dan apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Yulnia, saya kasih ke Yulnia. Tentunya tidak, karena manusia hanyalah ciptaan. Melalui Tuhan Yesuslah yang datang ke dunia, kemudian menjadi manusia yang dapat dikatakan dia 100% manusia dan 100% Allah. Dan itu adalah jalan satu-satunya manusia bisa selamat, karena tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada Tuhan Yesus, yang dimana dia rela turun kerajaannya menjadi manusia hanya untuk apa? Untuk mengasihi kita sebagai orang-orang berdosa. Dan kemudian dia menjanjikan satu janji, yang itu barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Amin. Ince, kasih mic-nya, tolong kasih mic ke belakang, ya. Oke, Ince, kamu tadi kan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang kamu pahami? Kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan dia butuh sang kebenaran, yaitu Kristus? Silakan. Jawaban yang pertama itu karena manusia itu telah berbuat dosa. Dan semua manusia itu telah berdosa. Jadi tidak ada orang yang berdosa dapat menyelamatkan manusia. Jadi yang satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu yaitu Yesus Kristus. Maka dialah yang dapat menyelamatkan kita umat manusia. Oke, baik. Apa yang kamu sudah alami, pengalaman secara pribadi? Bagaimana kamu merasakan bahwa Kristus itu sebagai Allah, sebagai sumber kebenaran yang membenarkan dirimu dari hidup yang penuh dengan dosa? Dari pengalaman pribadi, saya yang tadinya orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan saya boleh ada sampai saat ini, dan saya boleh mengikuti panggilannya untuk menjadi seorang hambanya. Amin, amin. Baik. Oke, terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mengapa kebenaran itu yang menyelamatkan? Karena kebenaran itu bersumber dari Allah, dan siapakah Allah itu ada di dalam pribadi Kristus Yesus. Dan kenapa perlu ada sang penyelamat? Karena ternyata manusia itu sudah berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3 ayat 23. Dan dikatakan oleh Raja Salomo bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang benar. Semua orang berdosa. Dalam Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-21. Pemirsa terkasih dalam nama Tuhan, kebenaran yang menyelamatkan.
Silakan Pak Pendeta untuk melanjutkan poin yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Bagaimana kebenaran yang menyelamatkan? Yang ketiga adalah kebenaran melalui iman, ya, percaya kepada Kristus. Artinya seseorang yang percaya kebenaran itu, ya, harus melalui imannya, ya. Percaya kepada Yesus melalui imannya gitu ya. Bukan oleh iman, tapi oleh Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup orang berdosa itu. Jadi orang berdosa ini butuh yang namanya juru selamat, ya. Karena kita manusia berdosa. Kalau kita manusia berdosa, artinya nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, nggak bisa menyelamatkan sesama manusia. Jadi satu pribadi yang adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus, bagaimana supaya kita beroleh keselamatan itu? Untuk memperoleh keselamatan atau kehidupan yang kekal, itu melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, katakanlah, ya, dia berkata bahwa aku juga bisa selamat kok, gitu ya. Aku juga bisa memperoleh keselamatan karena aku melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi itu tidak cukup, ya. Perbuatan baik itu bukan itu yang akan menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Yesus Kristus itu dia mau datang ke dalam dunia ini mencari, menyelamatkan, dan dia menawarkan keselamatan atau kehidupan yang kekal bagi manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan setiap orang yang percaya, ya, melalui imannya kepada Yesus Kristus, maka manusia itu atau seorang itu akan beroleh kehidupan yang kekal atau beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kebenaran yang menyelamatkan dan Allah sebagai sumber kebenaran, dan kebenaran itu berpusat pada Kristus. Kenapa pada Kristus? Karena dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan bagaimana agar kebenaran itu dapat menyelamatkan? Melalui iman. Jangan kemana-mana, karena kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. In the battleship maneuvering exercise, various battleships... Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely, orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World.
daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, kebenaran yang menyelamatkan. 1. Kebenaran itu bersumber dari Allah. Yang kedua, kebenaran berpusat pada Kristus. Karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia, mati tapi bangkit pada hari ketiga. Yang ketiga, kebenaran melalui iman. Artinya kita harus memiliki iman kepada objek kebenaran itu. Bukan imanmu yang memberi engkau keselamatan, tapi kebenaran itu, pribadi Kristus itu yang memberi engkau keselamatan. Karena engkau percaya kepadanya. Baik, kita akan mendengarkan kesimpulan dari hambanya, Pendeta Domingus. Silakan. Oke, terima kasih. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara pemirsa, saya akan menyimpulkan bahwa kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Kemudian selanjutnya kebenaran itu yang berpusat kepada Kristus, dan kebenaran yang menyelamatkan melalui iman kita, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu mari kita percaya kepada kebenaran itu di dalam Yesus Kristus, karena dialah yang menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, pemirsa, kita akan akhiri perjumpaan pada saat ini. Satu kebenaran yang kembali mengingatkan kita untuk memiliki iman pengharapan kepada Kristus yang telah membenarkan hidup kita dan memberikan keselamatan yang kekal. Silakan hambanya untuk memimpin kita dalam Mari doa. kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bahwa kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang bersumber dari Allah, dari Kristus itu sendiri. Karena dia adalah jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi kami manusia berdosa dalam dunia ini. Dan kebenaran itu berpusat kepada Kristus. Dan biar dalam kehidupan kami umat manusia, kami juga fokus kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang adalah sentral keselamatan bagi kami. Bahkan kami juga ya percaya kepada Kristus melalui iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Engkau beroleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.